kabar mundurnya Kepala Otorita IKN Ibu Bambang Susantono itu menimbulkan spekulasi publik, ada apa dengan Mr. Bambang Susantono, apakah pertimbangan mundurnya itu adalah tidak hanya kepala IKN tapi juga wakilnya, apakah itu pertimbangan idealis atau pertimbangan praktis profesionalisme gitu ya. Ya kita hanya bisa berspekulasi semacam itu. Kalau pertimbangan idealis tentu kita bisa menghimpun beberapa dugaan, misalnya apakah urgensitas IKN itu kemudian dipertanyakan oleh Mr. Bambang Susantono, atau barangkali dikaitkan dengan kecenderungan global yang itu kurang bersahabat dengan eksistensi IKN, sehingga dengan pertimbangan idealisme tersebut kemudian dia memutuskan untuk mundur. Tetapi kalau pertimbangan idealisme tentu sudah dipertimbangkan dulu. Kalau bukan idealisme terus kemudian apa? Barangkali kita bisa berspekulasi. Tentu pertimbangan pragmatis, profesionalisme ya, pertimbangan profesionalisme ya, untuk kepala otoritas IKN dengan cakupan pekerjaan yang sedemikian berat itu, kalau berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2023 yang dimana hak keuangan seorang kepala otoritas IKN itu hanya sebesar 172 juta, yaitu barangkali satu jumlah yang kurang menarik gitu ya. Karena itu kalau dibandingkan dengan punggawa BPIP di mana ada Megawati di situ, ada Mahfud di situ, itu hak keuangan punggawa BPIP top level itu sekitar 112 juta ya, hanya selisih 60 juta, barangkali kurang menarik sebagai seorang yang sangat profesional ya. Kemudian posisi itu digantikan oleh Mr. Basuki, Menteri PUPR ya, yang kemarin sempat saya rasani itu apa ya, saya grundeli itu juga bahasa Jawa, saya saya gibah begitu ya, bahwa Menteri PUPR ini kok sepertinya porsi pekerjaan itu lebih ke PU-nya, sementara PR-nya kurang imbang, artinya ke pekerjaan umum, sementara perumahan rakyat sepertinya porsinya tidak cukup berarti ya, karena sebagaimana juga saya singgung, berbicara tentang perumahan itu saya berisiko untuk mengalami konflik kepentingan, bahwa itu saya ada kepentingan untuk memperjuangkan hak saya sebagai warga negara untuk memperoleh hak dasar, yaitu pangan, sandang, dan papan. Maka itu saya akui itu ada konflik kepentingan ya, bahwa hak dasar rakyat seperti saya dan barangkali puluhan juta rakyat yang
masih berada di bawah garis kemiskinan itu, saya kira porsi Pak Basuki selama menduduki posisi menteri di PUPR itu, oke lah, silakan yang bisa membuat prosentase kira-kira berapa persen yang itu terkait dengan masalah papan yang dibutuhkan oleh rakyat. Tapi apapun itu, apakah ada spekulasi lain, apakah ini masalah politis dan sebagainya, ya saya tidak tahu. Biarkan para pengamat politik yang lebih mampu untuk melihat itu. Salam konstitusi.